Biasanya kan yang jual robot itu mereka menjanjikan bahwa akan ada untung secara konsisten, nggak ada ruginya. Saya kira bukan cuma robot ya, banyak juga kan orang-orang yang menawarkan diri untuk ada pendampingan finansial, dia menerima dana, kemudian dananya diperdagangkan dengan janji bahwa itu akan untung terus, tidak pernah rugi. Jadi robot ini pelaku tradernya robot gitu maksudnya? Robot ya. Oh. Tapi menurut saya dalam trading itu tidak ada orang yang untung terus. Itu harganya kan, dan pasar itu kadang-kadang susah sekali ditebak. Nah, Anda ini udah kayak pengamat pasar modal aja nih. Susah sekali ditebak. Jadi kalau ada yang menjanjikan itu untung terus, menurut saya pasti sih bohong, ya? Patut dicurigai. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Kali ini saya mengundang seorang junior saya di Ciputat yang sekarang ini bekerja di SMRC, namanya Saidiman. Selamat sore Bung Saidiman. Selamat sore. Ya. Saidiman ini sejak 1-2 tahun belakangan aktif dalam sebuah kegiatan yang seringkali disebut dengan trading. Trading ya, atau bisa diterjemahkan aktif di jual beli saham. Kita ingin melihat, ini merupakan hal menarik ya. Sekarang ini banyak milenial selama pandemi karena di rumah terus melakukan kegiatan trading. Nah, Saidiman salah satunya. Dia bukan milenial lagi, tapi karena pandemi ini membuat kegiatan baru, yaitu trading. Saidiman sendiri seorang santri ya, kemudian belajar di UIN. Jadi kita akan tanyakan langsung. Man, gimana Man ceritanya? Pertama kali kamu terjun ke trading ini? Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya saya sudah lama sekali tertarik dengan dunia trading itu. Pertama-tama sebenarnya saya walaupun kuliah di UIN, saya agak punya minat itu sebenarnya studi ekonomi. Kadang-kadang baca laporan ekonomi, macam-macam gitu. Dulu waktu di UIN kami ada forum studi Formaci namanya. Formaci itu dulu ada 3 bidang studi yang biasa dikaji kan. Yeah. Sosiologi, filsafat, dan Islamic Studies. Nah waktu saya di sana, saya sama salah satu teman, Zezen itu buka ekonomi. Yeah. Tujuannya waktu itu sederhana, agar kita bisa membaca rubrik ekonomi di koran. Waktu itu kita langganan Kompas. Jadi dari sana sebetulnya. Lalu kemudian ketika bekerja, saya kira 2018 akhir, ketemu kawan-kawan satu kantor yang sudah trading 1 atau 2 tahun sebelumnya. Lalu kemudian ya saya ikut daftar. Ya. Daftar ke Sekuritas, lalu kemudian diterima ya, mulai dari situ. Oke Man, ini kan ini trading, istilahnya trading ya, yang banyak digunakan. Apa bedanya dengan saham? Oke, ini saham itu sebetulnya atau trading saham itu sebetulnya dunia finansial ya, market, dunia pasar finansial, di mana yang diperdagangkan di situ sebetulnya adalah modal. Jadi ini biasa juga disebut sebagai pasar modal. Jadi kalau orang mau nyari modal, masuk ke pasar modal itu. Oke. Ya, nah salah satu bentuk pasar modal itu adalah kita trading saham. Nah, saham ini adalah yang kita perjualbelikan itu adalah perusahaan, saham perusahaan. Jadi ketika kita membeli satu emiten namanya atau satu saham, itu artinya kita membeli si perusahaan itu. Kita menjadi bagian dari pemilik si perusahaan. Kira-kira itu. Nah, di dalam orang aktif di pasar saham itu biasanya ada aliran-aliran tertentunya. Ada 2 lah setidaknya yang besar.
Ada orang yang memperlakukan jual beli di saham itu sebagai bentuk investasi. Jadi dia beli satu perusahaan, lalu itu sebagai investasi dia untuk jangka panjang. Jangka panjang. 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, ada aliran kedua yang disebut sebagai aliran trading. Nah, dia tidak jangka panjang, dia perdagangkan. Jadi dia beli di harga bawah, lalu kemudian untung ketika harganya naik, lalu kemudian dia jual. Begitu seterusnya. Dan harga itu kan fluktuatif kan, naik turun, naik turun. Itu hitungannya apa, harian apa mingguan? Di dalam yang disebut orang-orang yang aktif sebagai traders itu juga macam-macam. Ada yang disebut trading jangka panjangnya. Ada yang swing trade, itu jangka menengah kira-kira sebulan, 2 bulan baru terjadi. Ada yang day trade, dia beli pagi jual sore. Ada lagi yang namanya scalping, itu bahkan bisa per menit, bahkan bisa per detik gitu dia melakukan aksi. Scalping ya. Scalping ya. Jadi kita harus melototin terus dong ya pergerakan saham ya. Kalau yang scalping itu ya, dia melototi pergerakan. Naik sedikit ya dia jual, turun dia beli, kira-kira itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Pantes ini harga komputer meningkat tajam ya beberapa tahun terakhir ini karena dibeli orang melakukan trading di rumah gitu. Jadi, karena nggak punya kegiatan. Jadi alat produksi begitu ya? Alat produksi ya. Iya. Tapi Man, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita kan tahu ya, Anda sendiri kan santri ya, Anda pernah nyantri di sebuah pesantren apa itu di Sulawesi Selatan ya? Namanya Darud Dakwah Wal Irsyad Mangkoso. Mangkoso ya, Darud Dakwah Wal Irsyad Mangkoso. Dan kita tahu ada perbedaan pendapat di seputar saham ya, sehingga di kalangan katakanlah santri agak risih gitu, kalau bukan menghindari gitu untuk melakukan trading ini. Gimana menurut Anda, Man? Saya memperlakukan aktivitas trading di saham itu, di pasar modal itu sama dengan perdagangan pada umumnya sebetulnya. Jadi yang menarik dari pasar modal itu adalah kalau misalnya kita ingin dagang kan, kita kan kalau dagang biasa kita harus punya toko, harus beli alat-alat macam-macam. Ini enggak, ini kita langsung dagang dan sudah dengan tokonya sebetulnya. Jadi itu persis dengan aktivitas dagang biasa. Cuman yang kita beli ini adalah perusahaan. Dan saya tidak melihat sih ininya apa yang harus ditakutkan di sana ya. Memang di dalam perdagangan itu termasuk perdagangan biasa, mungkin orang berpikir ini judi nih, karena harganya naik turun fluktuatif gitu ya. Kita masuk tiba-tiba harganya naik kita untung, kalau harganya turun ya kita rugi. Ada yang menganggap itu judi, tapi sebetulnya di dalam praktiknya betul mungkin bisa judi kalau orang tidak menganalisa atau tidak melakukan riset. Jadi yang tadi aliran investor itu investasi itu, untuk bisa investasi dia harus riset ya. Dia harus mencari perusahaan yang kira-kira punya prospek di masa depan, tetapi pada saat yang sama harganya masih murah, dan itu harus riset, baca laporan keuangan macam-macam. Dari sana kemudian dia menyimpulkan bahwa saham ini atau perusahaan ini bagus untuk kita investasi. Kalau yang trading itu juga melakukan riset dari pergerakan harga itu. Jadi dari sana kemudian, dan itu ada ilmunya, kita cari pola-pola, cari bagaimana kita bisa masuk, cari momentum, ada indikator macam-macam, dan sangat saintifik sebetulnya ya. Lalu kemudian itu kita masuk karena dengan alasan-alasan itu. Jadi tidak bisa judi buat orang yang tidak melakukan itu, tapi saya kira umumnya sekarang orang melakukan analisa sebelum masuk. Menganalisa. Dan juga sebetulnya ada perkembangan menarik. Saya punya banyak kawan di NU, para santri yang mulai masuk ke pasar saham juga. Ada kecenderungan. Ada satu pesantren di Bekasi, saya kira pesantren motivasi, itu di bawah NH itu ya? NH, itu dia aktif sekali di dalam ini. Jadi selama ini ada pengetahuan kita tentang saham tuh nggak memadai gitu ya. Kita tahu sangat terbatas lah pengetahuan tentang saham ya. Ya mungkin ya, yang ikut di dalam pasar saham ini juga masih sangat minim ya dari warga kita dibanding misalnya dengan negara-negara maju
Amerika, Australia itu sangat biasa orang. Atau bahkan di Korea Selatan ya, itu ada banyak film-film atau serial Korea Selatan itu yang bicara tentang pasar modal kan. Pasar modal ya. Jadi ini merupakan fenomena baru ya, katakanlah Anda santri, kemudian mau belajar tentang saham ya. Karena memang apa yang harus dikhawatirkan gitu kan, selama ini kita mencurigai sesuatu atau menakuti sesuatu, padahal sesuatu itu tidak perlu lah setelah kita mempelajari secara seksama gitu ya. Kemudian ini Anda merasa tentu saja Anda harus belajar banyak ya, bagaimana menganalisa saham, pergerakan saham gitu. Anda belajar dari mana itu? Saya masuk tahun 2018 itu dengan nekat sebetulnya, tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi saya ngikutin aja dari YouTube umumnya. Dan saya waktu itu mengambil sisi yang fundamentalis itu loh, pakai value investing namanya. Jadi melihat value daripada perusahaan itu. Tetapi setahun terakhir, saya kira sejak Januari ya, saya mulai belajar trading. Belajar technical analysis. Jadi kalau value investing itu belajarnya aspek fundamental yang dilihat dari fundamental perusahaan. Ekonomi ya. Fundamental ekonomi, fundamental perusahaan. Laporan keuangan macam-macam. Dan mereka menyediakan itu laporan keuangan, kan mereka perusahaan publik. Ya. Sementara kalau trading itu kita analisis dari pergerakan harga. Lebih dinamis ya? Ya, lebih dinamis, dan itu saya kursus online ya. Kursus online macam-macam lah, belajar dari ya, beli buku, baca buku. Kemudian yang kalau saya pengen terjun ke trading gitu, ada kursus online yang ada kursus dan sekarang sudah sangat mudah ya, bahkan yang gratis di YouTube juga banyak ya. Cuman karena itu gratis ya, biasanya yang dikemukakan sebenarnya agak-agak permukaan. Tapi sebagai awal itu penting ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya harus diperhatikan ya kalau masuk ke pasar ini, kalau mau trading. Yang pertama itu memang harus punya basis pengetahuan, teknikal lah, terutama kalau trading ya. Yang kedua perlu ada komunitas sebetulnya. Komunitas di mana kita saling tukar informasi dan seterusnya. Saya kira itu dua hal penting yang kemudian ya menyiapkan psikologisnya juga penting. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa pasar saham ini itu semacam ATM gitu ya, bisa kita ambil uang setiap saat, atau menganggap bahwa dalam waktu singkat kita akan jadi kaya raya karena itu. Saya kira enggak, itu diperlakukan sebagai bisnis. Makanya para mentor saya itu mengatakan bahwa mereka mengkritik ya orang yang menganggap pakai istilah main saham gitu. Sebenarnya ini bukan permainan, ini bisnis. Oke. Jadi dia harus diperlakukan secara Oke, paham ya. Jadi main saham itu kayak spekulasi sekali gitu ya. Bukan. Kita harus hindari pemakaian istilah itu. Ini adalah bisnis yang harus dipelajari ya. Harus dipelajari. Nah, jadi saya kalau mau main saham, mau trading, saya harus baca. Kemudian modal awal itu kira-kira berapa untuk? Sekarang modal awalnya sekarang lebih dipermudah ya. Dulu katanya ya, kalau mau jadi kalau kita mau buka saham itu, masuk ke pasar saham, kita harus buka akun di BEJ kan, Bursa Efek. Dan Bursa Efek itu punya kayak broker gitu yang disebut sebagai sekuritas. Jadi kita melalui sekuritas itu kita buka akun. Dan dulu buka akunnya itu mahal ininya ya, setoran awalnya bisa 10 juta atau lebih. Tapi sekarang bisa 3 juta kalau di Mandiri Sekuritas, bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Bahkan ada sekarang yang disukai oleh para kelompok pedagang saham baru yang baru masuk. Itu namanya Ajaib. Nah, itu bahkan mungkin lebih murah lagi ininya. Ajaib ini apa? Aplikasi gitu? Ajaib itu sekuritas juga ya. Sekuritas ya, ada aplikasinya. Dan itu lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi. Bahkan sekarang kita orang Indonesia ini bisa sekarang beli saham-saham di Amerika. Jauh lebih murah lagi. Punya $1 kita bisa beli Tesla, bisa beli Google, macam-macam. Tapi emang saham Google berapa? Selembarnya berapa? Selembarnya mungkin di atas 2.000, 2.900 per lembar. Per dolar? Dolar.
$2.900 ya? Ya, itu Berapa mahal sekali ya? 35 juta. Iya. Tapi kalau di Indonesia per lembarnya mungkin murah ya, tapi ada aturan bahwa kita hanya boleh beli satu lot namanya. Satu lot itu 100 lembar sekali beli, tidak bisa beli satu-satu gitu. Apa itu? Semua saham begitu? Harus beli satu lot? Iya, harus beli satu lot. Oke. Minimal, jadi 100 minimal lembar. Jadi satu kalau, lot. Nah, kalau harganya 10.000 per lembar kali berarti, 100. Ya, kali 100. Juta ya? Satu, ya minimal 1 juta, ya itu saja. Tapi harga saham tuh banyak sekali. Yang paling batas bawah itu Rp50 per lembar. Itu kita bisa beli, ada yang 50. Ada jadi, yang mahal. Saya tertarik, lama ya tertarik. Kalau ada ulasan saham itu pengen denger gitu, bagaimana saham naik, turun gitu kan, kemudian ada koreksi, terus ada hot money istilahnya kan, Ya. Istilahnya easy come easy go, jadi itu harus hati-hati gitu karena kayak gitulah istilah-istilahnya. Saya nih kalau mau terjun ke saham, ya, trading gitu, ada pengetahuan teknis yang harus diketahui ya, ini bukan ATM yang bisa kita ambil uang setiap saat. Ya. Kiat-kiat apa lagi yang harus kita miliki gitu? Ya, kalau di teknikal itu yang paling mendasar yang perlu kita pahami itu adalah ada yang disebut sebagai support resisten. Jadi harga itu dia kan bergerak naik turun kan. Nah itu yang disebut ada yang kayak atapnya. Kalau dia naik sampai di mana dia naik kemudian akan turun lagi. Kalau dia turun sampai di mana batas turunnya kemudian dia akan terpantul lagi. Jadi itu ada support resisten. Support resisten. Yaitu pengetahuan teknis yang harus dimiliki ya. Dan support resisten itu macam-macam. Ada klasik support resisten. Dia ngelihatnya dari ujung-ujung pergerakannya itu ya. Kemudian ada diagonal support resisten. Itu pakai trend line namanya. Ada dynamic support resisten pakai exponential moving average namanya. Kemudian ada harmonic support resisten. Itu pakai tools namanya Fibonacci, angka-angka Fibonacci. Jadi 4 hal itu di dalam support resisten perlu diketahui ya, untuk mengukur bahwa kan kita kalau mau beli itu kita mau beli ketika dia mau terpantul ke atas. Jadi dia lagi turun, sampai di mana dia batas turun. Kita harus tentukan itu. Lalu kita beli di situ, lalu kemudian naik. Kita jual kira-kira perkiraan sampai di mana dia akan naik. Untuk dapat profit maksimal itu kan kita harus perkirakan dia akan turun setelah itu. Nah itu, jadi itu pengetahuan teknikal ya. Tetapi sebetulnya yang lebih penting dari itu ada yang disebut money management. Jadi teknikal itu sesuatu yang tools yang bisa dipelajari. Itu mungkin 1 bulan, 2 bulan itu bisa kita dapat. Kemudian ada money management, itu yang penting. Money management itu bagaimana kita mengatur uang. Kita punya modal 100 juta. Berapa? Jadi ketika kita masuk ke pasar, kita harus punya pengandaian bahwa saya mungkin rugi. Nah, sampai di mana kerugian yang bisa saya toleransi? Nah, itu terkait dengan money management. Bagaimana kita mengatur uang 100 juta itu di dalam pasar ini, biar ketika kita rugi, karena ada kemungkinan rugi kan, itu kita tidak terpukul banget, kita tidak hancur gitu. Kita masih bisa fight, kita masih bisa masuk lagi di perdagangan selanjutnya. Itu harus ada money management. Dan yang ketiga, yang itu yang paling penting, psikologi, mind and psychology gitu. Jadi salah satu masalah pada traders itu karena biasanya mereka dipengaruhi oleh rasa fear, takut, sama greedy kan, keserakahan. Misalnya kalau orang sudah masuk pasar, kemudian dia kalah, dia rugi, takut masuk lagi atau ragu-ragu masuk. Atau pada saat yang sama, ketika dia masuk, dia untung misalnya, kemudian dia greedy, dia pengen melipat gandakan keuntungan dalam waktu singkat. Biasanya orang hancur pada saat-saat itu, ketika untung. Jadi kalau kita untung gimana? Harus gimana? Kalau kita untung, jadi kalau kita punya dasar analisa teknikal, kita akan tahu kapan kita ambil untung, nah kapan kita harus keluar untuk menyelamatkan, misalnya lagi turun harganya, kita masuk terus harganya ternyata turun. Nah kita harus tahu di mana stop loss-nya istilahnya.
Stop loss. Stop loss. Berhenti untuk biar turunnya itu ya? Biar kita, jadi pas dia turun, kan kemungkinan ini turun sampai jauh. Iya. Jadi kita berhenti di sini. Nah, itu ada hitung-hitungan teknikal. Ya. Atau dia naik, dia lagi naik nih. Karena kita greedy, serakah, kita berharap ini naik lebih tinggi lagi. Yeah. Kita nggak ambil, ternyata dia turun. Kita udah untung tadi 10%, akhirnya kita rugi 15% misalnya, kan bisa begitu. Jadi menjaga psikologi itu penting. Psikologi. Jadi kalau untung ya jangan terlalu bangga gitu ya, jangan terlalu greedy ya. Ya jangan greedy. Kalau kalah, jangan ketakutan juga. Jangan ketakutan. Jadi biasanya orang itu nggak sanggup nahan untung. Dia lagi untung sedikit, dia cepet-cepet ambil misalnya. Padahal untungnya masih akan naik. Terus ketika harga turun, dia justru mampu tahan. Dia selalu berharap bahwa harga itu akan naik lagi. Padahal belum tentu. Padahal turun-turun. Padahal turun terus. Atau dia mungkin akan naik tapi setahun ke depan, 5 tahun lagi, bisa begitu. Jadi analisa teknikal itu mengantisipasi yang kesalahan. Gitu. Jadi Anda sehari-hari harus mengamati pergerakan saham ya. Jam berapa itu biasanya dilakukan? Saya biasanya sekali sehari lah. Sehari sekali? Sehari sekali jam-jam 9 pas pembukaan. Atau kadang-kadang kalau weekend itu hari Minggu. Aku juga ada mentor yang... Hari Minggu saham bukan tutup? Kita kan mengamati pergerakannya selama seminggu sebelumnya atau selama pergerakan sebelumnya. Itu bisa dilihat. Jadi untuk menentukan kira-kira minggu ini akan bagaimana nih. Jadi kalau kita belajar technical analysis itu kita tahu tuh ada pola-pola tertentu yang akan memungkinkan harga itu naik. Jadi kita bikin semacam sistem trading. Jadi buat saya kalau pola itu muncul baru saya akan masuk. Pola macam-macam lah, ada penan, ada macam-macam namanya. Kalau untuk pemula kira-kira beli berapa saham atau beli berapa perusahaan yang oke lah, manageable gitu? Sebaiknya tidak lebih dari 5. Dalam money management itu misalnya uang kita 100 juta, itu dibagi 5, masing-masing 20 juta. Nah, kita itu belikan saham. Tapi jangan juga satu modal kita semuanya tuh ke satu saham. Sebaiknya, tapi jangan terlalu banyak juga. Begitulah. Semakin susah ya? Susah, karena kan kita harus analisis setiap pergerakannya itu ya. Nah, kita harus pantau. Harus pantau ya? Semakin banyak ya semakin susah ya? Semakin susah. Tapi kalau semakin sedikit juga mungkin terlalu monoton ya? Bisa. Kan kalau kita simpan semua uang kita di satu saham, ya. Kalau dia turun ya hancur kita. Hancur ya? Jadi diversifikasi penting. Diversifikasi. Nah ini kalau saya mau main saham ya, kira-kira yang ada istilah itu, Anda kan cuma ngamati itu jam 9 pagi, ya kan? Kemudian setelah itu Anda kemana gitu, saham Anda kan naik turun. Itu ketika Anda mau jual, kapan itu? Apa jam 9 pagi kemudian esok harinya gitu? Tergantung. Saya menganut sistem trading yang disebut sebagai swing trade ya. Jadi saya mengamati pergerakan saham itu dalam time frame daily namanya. Jadi setiap satu candle itu mewakili pergerakan satu hari. Jadi biasanya pergerakannya itu bisa beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai sebulan. Baru kemudian saya keluar. Alasan saya keluar itu ketika saya masuk itu saya rencanakan entry saya itu. Saya ada exit strateginya. Kalau harganya sampai ke batas ini, saya akan keluar. Atau kalau dia sampai ke batas ini, saya juga akan keluar. Dan di dalam aplikasi itu kita bisa setting, namanya trailing stop. Oke, jadi kita bisa pergi kemana aja langsung bisa pergi kemana saja. Terus kalau gini Anda udah 2 tahun lebih ya main saham ya? 2 tahun lebih, tentu saja udah banyak pengalaman. Anda pernah untung besar gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah rugi besar, pernah juga. Jadi rugi besar itu pas awal-awal pandemi, itu harga turun sampai 50% itu macam-macam. Tapi saya
pas turun banyak itu mungkin sekitar 30-40% itu saya cut di situ, saya cut loss. Kemudian pas turun ke bawah bulan Mei gitu, kemudian saya masuk lagi sekitar Juni apa Agustus gitu, Juni, Juli, Agustus gitu. Saya masuk lagi itu sampai Desember itu naiknya lumayan tuh 60%, 70%. Oh ya? Satu emiten. Tapi waktu itu saya belum belajar trading, saya ini aja feeling aja. Tapi saat itu memang itu masa-masa ketika banyak sekali orang Indonesia yang baru masuk pasar saham. Ini tahun berapa ini? Tahun 2020. Tahun 2020. Tahun 2020. Karena kan anjlok. Pas anjlok itu beli di bawah situ, kemudian dia naik lagi ke harga semula, bahkan melewati. Jadi, Anda belinya kapan waktu itu? Waktu turun? Waktu turun. Jadi pas turun itu saya rugi banyak. Oh. Anda udah beli gitu ya? Kemudian pas di bawah itu ya, pas mau naik itu 2 kali gelombang itu ya, dari mungkin Juli, Agustus ke September dia naik, tapi kemudian September dia turun lagi, kemudian naik lagi. Nah di situ Desember itu sampai Januari itu untungnya banyak. Banyak? Lumayan ya, prosentasenya besar gitu, tapi sebelumnya juga rugi besar. Oke, tapi secara umum oke lah ya? Secara umum sebelum saya belajar, ada yang menyelamatkan sih sebetulnya dana saya. Saya masuk ke pasar saham itu sebenarnya menyelamatkan dana saya. Saya selama ini kan ya orang santri gitu, nggak jelas itu manajemen keuangannya. Yeah. Tapi ketika masuk pasar saham, kita jadi rada berhitung soal keuangan lah kira-kira. Berhitung karena kita bisnis kan. Jadi itu tiba-tiba ada tabungan kayak gitulah karena main saham, karena masuk saham. Yeah. Jadi sekarang santri nggak nabung lagi, tapi langsung beli. Saving, bukan dalam saving naruh uang di bank gitu kan? Karena kalau kita naruh uang di bank, itu paling bunganya berapa persen ya? 3-4% setahun. Dan itu kan sama dengan inflasi, jadi habis. Lebih baik main saham ya. Tapi tentu saja dengan yang tadi catatan tadi ya. Terus? Dan kita ketika masuk pasar modal itu ada 2 sebetulnya keuntungannya. Yang pertama disebut capital gain. Jadi kalau BCA misalnya perusahaan kita beli, BCA-nya bekerjanya baik, kemudian dia dapat untung, itu perusahaan itu akan membesar dan nilainya itu meningkat. Jadi itu uang kita di situ simpan 1 juta, mungkin tahun depan jadi 1.500.000. Itu capital gain. Tapi juga kita dapat sisa hasil usaha. Kalau BCA untung dalam setahun, dia akan bagikan itu dividennya kan, termasuk ke pemilik saham. Ya. Jadi dua keuntungan yang didapat itu, capital gain dan dividen. Sekarang kalau Anda ini mengaku pernah rugi besar, pernah untung besar gitu kan. Nah, jadi sisanya itu tetap untung lah ya gitu ya, masih. Ada 2 periode sih dalam ini saya ya. Periode pertama yang masih zaman jahiliyah itu pakai feeling aja. Tapi setahun terakhir saya belajar agak serius. Oke, dan Anda semakin, ini kan kalau saya sih sebagai orang awam ya, saya kira informasi yang Anda berikan sudah keren banget ini. Anda pernah diminta nggak nasihat sama orang lain gitu? Nggak pernah? Masih belajar. Masih belajar ya? Masih belajar. Atau mungkin ngajak teman-teman ya supaya, atau barangkali temen nanya ya Anda? Iya. Saya selalu ngajak, ketemu orang saya selalu ngajak orang untuk masuk gitu. Karena ini sesuatu yang mungkin belum terlalu banyak dijelajah orang dan itu memberi peluang yang sangat besar. Apalagi sama orang Islam ya, saya kira ya ada hambatan ya? Iya. Padahal ini usaha kan sejenis usaha ya. Kita masuk tiba-tiba punya BCA gitu kok, dari mana? Kita nggak berpikir santri kok punya BCA, punya BRI. Iya. Oke, Sediman, Anda kan sekarang sudah melakukan trading ya? Tentu saja ada hasilnya ya. Kira-kira hasilnya sebulan yang Anda rasakan apa sih, yang keuntungan-keuntungannya? Apa bisa beli, misalnya bayar cicilan mobil misalnya? Ya lumayan. Bisa. Lumayan ya? Kadang-kadang waktu-waktu tertentu anak mau bayar uang tahunan, ya bisalah. Uang tahunan sekolah itu kan bisa 10 juta, 15 juta ya kan? Ini ada uang keuntungan saham nih yang bisa. Ya. Atau pembeli bensin.
belinya. Nah, beli bensin. Beli bensin juga relatif itu. Kalau Pertamax itu sekali beli bisa 200.000, 300.000. Ya. Ada lah ya. Jadi Ya ada lah. Tapi sebenarnya tergantung modal juga ya. Saya punya prinsip ini sih, tidak muluk-muluk banyak-banyak gitu ya. ya. Ya dapat 5%, 10% paling tinggi dalam sebulan dari total modal ya sudah oke. 5% tuh gede loh sebenarnya. Sebulan ya? Tergantung. Sebulan lah ini. Ya sebulan. Kalau 100 juta aja udah 5 juta. Itu? Ya kalau ini. Iya. Tergantung modal ya. Karena gini, kalau kita punya banyak sekali kawan-kawan yang baru masuk pasar modal itu merasa bahwa ya itu tadi ini ATM dan kemudian bisa membuat kaya mendadak. Itu kadang-kadang justru dengan semangat semacam itu justru merusak konsentrasi ketika trading. Jadi Saidiman ini, dan saya kira ini prinsip yang harus dimiliki setiap orang. Ini Saidiman punya prinsip, kita harus bersiap rugi. Ya bersiap rugi. Ya, kita harus bersiap rugi daripada kita harus bersiap untung. Nah, bersiap untung ini justru akan membuat orang ceroboh gitu ya. Kalau bersiap rugi ya orang hati-hati. Oke Man, saya tahu Anda punya komunitas ya, teman-teman Anda di Formaci banyak yang main saham gitu kan, mulai melek ya. Jadi kalau melihat penjelasan Anda banyak sekali pengetahuan. Saya nggak tahu banyak tentang saham itu, dan yang Anda jelaskan itu saya kira masuk akal ya. Itu sebenarnya kita mengamati pergerakan harga ya. Pergerakan harga, kemudian kita harus hati-hati dalam membeli dan menjual gitu. Nah, untuk ke depan Man, apa yang akan Anda lakukan dengan trading ini? Anda ingin terus menambah modal, ada untung masukin modal lagi? Ya, saya kira saya udah masuk ke situ dan saya invest ilmu pengetahuan juga di sana. Ya, saya kira saya akan tetap ada di sana dan sayang sekali kalau itu ditinggalkan ya. Diteruskan ya? Ya, diteruskan. Kayak invest, tambah lagi modal gitu. Kalau perlu bayaran anak sekolah ya tinggal ambil aja sedikit, dari situ. gitu kan. Kemarin juga Elon Musk itu harus jual saham ya tuh, untuk bayar pajak katanya. Ya. Baik Man, Anda sharing informasi, Anda sharing pengetahuan seperti apa sih yang dengan teman-teman yang lain itu? Saya pernah bikin komunitas ya, komunitas di Ciputat, teman-teman Ciputat. Ternyata lumayan banyak juga yang sudah ikut dalam trading. Ya, kita sharing informasi setiap saat di situ, pagi, malam. Kemudian yang kedua saya juga, jadi saya pelajari salah satu yang diusul atau yang disampaikan oleh tutor saya tentang belajar saham ini. Salah satunya caranya adalah kita itu harus mencatat aktivitas trading kita, sehingga itu jadi pelajaran kan. Jadi saham atau emiten yang kita beli itu sebetulnya dia punya karakter khusus, unik masing-masing itu. Dan kadang-kadang itu kita bisa main dengan baik itu kalau kita tahu karakternya dan itu sesuai dengan karakter kita. Dan itu butuh dipelajari lama ya, karena itu kita perlu bikin jurnal trading gitu ya. Kita masuk ke dalam satu saham, ke dalam satu emiten, alasannya apa, di harga berapa, dan lain sebagainya. Lalu karena bikin jurnal itu saya agak malas itu nulis tangan di ini. saya buka akun Instagram namanya Signal Gratis. Ya, saya punya akun Anda itu? Iya, punya akun saya dan saya sampaikan Signal Gratis. Ya, Signal Gratis. Itu adalah jurnal. Ya, itu semacam kayak saya kasih peta harga di situ atau signal pergerakan dari satu emiten. Anda ingin berbagi pengetahuan lah ya. Berbagi pengetahuan dan dia juga dapat input juga dari teman-teman. Kemudian Man, sebenarnya menurut Anda ya, masyarakat kita ini udah berapa persen sih yang aktif di saham? Masih kecil sekali sebetulnya ya. Ketika saya masuk itu kalau nggak salah sekitar 1 jutaan orang Indonesia yang punya akun di Bursa Efek itu. Tapi sekarang ini sudah meningkat jadi 4 jutaan. 4 juta? 2 tahun terakhir ini, terutama di masa COVID itu meningkat tajam. Mungkin karena orang di rumah, punya saving, nggak bisa spending keluar, ya beli saham.
Nah, itu banyak sekali. Dan salah satu yang juga banyak itu ibu-ibu rumah tangga itu juga mulai banyak gitu. Gitu ya. Terus anak milenial gimana? Oh, milenial yang paling banyak tentu saja. Milenial ya? Milenial banyak sekali dengan berbagai macam ini ya. Bahkan mereka juga akrab sekali sekarang dengan beli saham Amerika. Nah, muncul satu aplikasi yang memudahkan kita beli saham Amerika. Kita punya $1 itu bisa beli. Itu ada semangatnya luar biasa sekarang. Walaupun secara total populasi yang masih sangat kecil ya. Masih kecil ya? 4-5 juta itu kan masih sangat kecil dari total populasi kita. Baik. Anda juga mengamati saham-saham di luar negeri itu di Amerika? Ya, aku mulai aktif juga 2 bulanan ini. Beli, karena... Beli juga. Saham apa itu? Tesla, Google, Facebook. Ya tergantung, tapi saya memperlakukan dia tidak invest juga, memperlakukan perdagangan. Saya perdagangkan ya, trading. Untuk belajar lah ya? Ya, untuk belajar. Sekaligus ini sebenarnya salah satu keuntungan lain adalah karena masuk ke pasar modal ini akhirnya mau tidak mau harus baca laporan ekonomi, baca berita-berita mengenai ekonomi. Jadi menambah pengetahuan juga. Kalau di Indonesia ya, kita tahu lah ya perekonomian Indonesia secara umum gitu. Misalnya batu bara. Nah, batu bara itu katanya tuh harganya bagus banget gitu. Ada kebutuhan batu bara dari China yang sangat besar sehingga orang bisnis batu bara gitu kan. Atau lagi misalnya perusahaan-perusahaan BUMN yang banyak, terutama yang konstruksi ya, naik kelas segala macam gitu. Apa Anda tertarik gitu sama saham-saham itu gitu? Pernah, saya pernah beli. Ada satu saham batu bara gitu. Ya, waktu itu saya belum belajar trading, jadi analisisnya ya itu aja, melihat bahwa ini akan naik, atau dia pernah naik dan saya berharap dia akan naik lagi. Tapi ketika masuk dia malah bangkrut gitu ya. Bangkrut? Turun, jadi saya beli di harga 120-an rupiah gitu ya, 127 kalau nggak salah. 120 rupiah? Ya, satu lembar. Satu lembar? Satu lembar, tapi harganya turun sampai 50. Itu posisi yang mentok gitu, nggak bisa kebawa lagi. Disuspend pula ininya, saham batu bara. Dan saya agak rugi dari situ ya, punya pengalaman buruk. Tapi waktu itu saya tidak menganalisis aspek teknikalnya, cuman. Jadi ada aspek fundamental. Ada aspek fundamental dan ada aspek teknikal. Ya. Yang teknikal tuh yang mana itu? Kalau batu bara itu? Teknikal itu yang di chartnya. Kita lihat pergerakan harganya. Jadi ada doktrin di dalam analisa teknikal itu ada 3 lah setidaknya. Yang pertama, market move in trend. Jadi pasar itu bergerak di dalam satu tren, ada polanya gitu ya. Nah, itu kita bisa amati dari chart itu. Yang kedua, history repeats itself. Dia sejarah pergerakannya itu biasanya dia mengulang dari sebelumnya. Jadi kalau kita pelajari si emiten itu pergerakan harganya, itu kita bisa tahu gambaran. Oh, kalau dia begini biasanya responnya akan gimana. Dia ngulang-ngulang sebetulnya. Yang ketiga itu adalah market action discounts everything. Bahwa pergerakan di chart itu sebetulnya menggambarkan keseluruhan peristiwa pasar itu sendiri. Jadi dia menggambarkan psikologi. Jadi itu kan pergerakannya tick by tick itu kan itu menunjukkan orang sedang melakukan aksi. Aksi di pasar jual atau beli gitu. Jadi si chart itu menggambarkan semuanya. Jadi orang yang pakai teknikal analisis biasanya tidak butuh lagi analisa fundamental. Karena analisa fundamental sudah ada di dalam chart itu. Dan bahkan kadang-kadang selalu ya lebih cepat daripada news berita. Dan dulu saya juga mau trading itu berdasarkan berita, jadi baca koran. Sementara kalau kita baca koran, itu sebelumnya berita di koran itu soal aksi perusahaan misalnya, itu kan kejadiannya kemarin. Jadi kita membaca sesuatu yang basi sebetulnya ya, sudah ketinggalan. Oke, Anda kan mengamati pergerakan saham nih. Kira-kira itu kan perilaku pasar yang berulang lagi. Kalau di Indonesia yang khas itu gimana itu?
Di Indonesia ini ya, kalau saya perhatikan banyak, jadi pada dasarnya pasar itu dikendalikan oleh perusahaan besar sebetulnya, yang disebut smart money. Jadi institusi Smart money. disebutnya smart money karena mereka institusi yang besar, mereka lah yang menggerakkan pasar. Dan di Indonesia ini kayaknya besar sekali tuh institusinya, jadi kadang-kadang sulit menganalisis itu karena itu digerakkan oleh hanya sekelompok orang-orang kaya. Bandar lah gitu. Bandar kita ini retail ini kan biasanya ketipu sama mereka. Dan mereka itu institusi itu punya tim, uangnya besar, kemudian dia punya tim riset, punya segala macam perangkat untuk kemudian tahu, ke arah mana nih pergerakan massa ini yang uangnya kecil-kecil ini. Nah, di Indonesia banyak gitu, sehingga saya melihat bahwa tidak terlalu banyak saham Indonesia yang bisa kita perdagangkan secara serius ya. Nah, mungkin 6-7 saham atau 10 lah paling maksimal gitu. Yang besar yang susah digerakkan oleh si bandar besar itu. Yang lainnya kecil-kecil. Jadi bandar itu selalu goreng-goreng saham yang seperti itu. Ya, banyak yang bisa digoreng. Walaupun sebetulnya kita juga bisa pelajari cara mereka gerak. Iya. Nah, kalau saya mau beli saham nih, saham apa yang bagus sekarang? Ini akhir tahun gitu kan? Saya selalu percaya pada, setidaknya sekarang mungkin 3 ya. Ada beberapa lah, salah satunya BCA, kan dia paling besar. Kemudian BRI, terbesar kedua. Kemudian ada yang lagi naik daun itu bank digital, diwakili oleh Bank Jago. Bank Jago ini banknya Gojek, dia baru dibeli sama Gojek, langsung naik gitu. Diprediksi akan naik terus. Bank digital ya? Bank digital, dan saya kira Bank Jago mewakili itu ya. Mungkin kalau Goto, Goto namanya ya, masuk mungkin juga bisa. Gojek dan Tokopedia itu. Terus saham-saham obat kalau sekarang pandemi bagus nggak? Sebelumnya banyak digoreng. Sebelumnya ya, itu sudah pernah tinggi sekali, tapi itu menurut saya agak susah dianalisis. Itu karena terlalu tinggi naiknya pada awal-awal mau vaksin datang, atau kemudian jatuh ke bawah besar. Jadi saya ingin kalau saya pahami goreng itu adalah ini ada saham, kemudian ada pemain besar beli, ya kan? Ya. Ini kan harganya naik tuh. Terus orang-orang masuk. Pas orang-orang masuk dia harganya semakin naik, dia keluar. Itu goreng-goreng ya? Goreng-goreng. Kita rugi tentu saja. Kita rugi. Langsung. Tapi sebetulnya itu juga bisa dipelajari dalam technical analysis. Ada analisa mengenai supply and demand. Ada macam-macam. Kita bisa tahu jadi si pemain besar itu biasanya order, tapi tidak semua ordernya itu keambil ya. Ada yang disebut unfilled order. Kita bisa tahu, ada tandanya di dalam chart itu. Biasanya kalau harga naik, ada unfilled order, ada orderan smart money yang belum keambil, tapi harga sudah naik. Nah, kalau ada kayak gitu, biasanya dia akan turun, jemput si orderan ini. Nah, kalau kita tahu itu, kita bisa tunggu di situ untuk beli. Dia turun, setelah dia turun, dia akan naik lagi, jemput si orderan. Jadi itulah kira-kira. Banyak ya yang saya kira menarik gitu. Saya sendiri belajar gitu, baru mendengar gitu istilah-istilah yang Anda gunakan itu. Satu lagi Man ya, sebelum kita tutup, ini Anda boleh jawab ya, kalau Anda keberatan nggak usah. Modal Anda sekarang berapa Man? Waduh. Berapa ya? Nggak banyak lah. Di atas 100? Lebih ya? Ya, sekitar itulah. Oke. Udah lumayan lah ya. Dan itu ya seperti tadi Anda bilang ya, Anda bisa beli bensin, kalau anak sekolah lumayan, bisa bayar gitu kan. Sementara pekerjaan Anda sehari-hari yang real ya, ini juga real kan. Kegiatan ekonomi yang real, itu akan sangat menolong ya. Dan oke, Man, terima kasih atas obrolannya ya, sharing pengetahuan yang Anda kasih sangat berharga saya kira.
Ini pemirsa sekalian, ini Saidiman ini masih muda, UIN Ciputat, kemudian dia mau memberikan pengetahuan, sharing pengetahuan dengan siapa aja, termasuk komunitasnya di Ciputat ini, sehingga teman-temannya banyak yang tertarik dan akhirnya. Tapi itu tadi ya, bahwa saham ini bukan ATM, itu harus diwaspadai, jangan nafsu. Kalau nafsu jadi malah akan rugi besar gitu. Baik Saidiman, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan ini meningkatkan literasi orang tentang saham ya. Karena menurut saya pengetahuan kita tentang saham masih sangat terbatas, bahkan salah paham gitu ya, salah paham, dianggapnya ini judi segala macam. Tadi Saidiman sudah menjelaskan, ini semuanya bisa dijelaskan dengan baik, gitu, bisa dianalisa. Terima kasih sekali lagi kepada Saidiman dan kepada para pemirsa sekalian. Silahkan subscribe, share, komen, dan like channel ini, Jajang Jaruni Channel. Demikian obrol kita sore ini, dan akan disambung lagi tentu saja dengan Saidiman dalam kesempatan yang lain. Bisa ngomong tentang kripto. Kita belum ngomongin kripto ya, ada Bitcoin segala macam, itu dunia maya yang menghebohkan jagat kita ya. Nanti insya Allah kita akan undang lagi Bung Saidiman. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup saja dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemula ya tentu saja yang pertama harus belajar, dan ilmunya, sumber ilmunya itu banyak sekali sekarang di YouTube. Kalau mau yang gratis ya, atau buku-buku, bahkan buku orang-orang Indonesia yang analisis teknikal itu sudah banyak juga yang bikin buku. Salah satu yang bisa saya rekomendasikan adalah buku-buku dari Ryan Filbert namanya. Kalau di YouTube itu ada orang seperti Andi Senjaya dan Daryl Yahya. Dua orang itu, Andi Senjaya dan Daryl Yahya, itu adalah salah satu murid terbaik dari orang namanya Kapten Gema Guyardi. Itu juga salah satu, saya kira ahli analisa teknikal paling top. Dan di Gema Guyardi ini dia bikin kursus-kursus, itu bisa diikuti. Dan bahkan yang gratis itu juga bisa diikuti. Saya kira itu. Jadi jadi yang membedakan kita trading itu dia judi atau tidak adalah pada penguasaan analisa teknikalnya itu. Alasan kita masuk ada atau tidak. Kalau judi kan tidak ada alasannya kan, masuk saja. Atau pada riset. Kalau Anda tidak riset dan Anda masuk pasar, itu artinya kamu judi. Tapi karena itu harus ada riset. Itu bedanya. Saham kalau saya sih pakai Mandiri Sekuritas. Itu dari Mandiri. Kemudian ada juga Mirai Aset. Saya kira Mirai Aset itu sekarang yang paling top. Tapi ada yang populer itu yang ajaib ya. Ya memang ada sekarang yang banyak jual robot gitu ya. Jadi tapi menurut saya sih, pertama saya belum pernah melihat ada orang yang benar-benar sukses ya dari robot itu ya. Kalau yang sukses di luar robot itu banyak sekali. Lo Keng Hong misalnya, itu Warren Buffett-nya Indonesia, itu sukses sekali dari trading value investing. Ada orang kayak Gema Guyardi, semuanya tidak pakai robot. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa bahwa kalau si robot itu benar bisa mendatangkan keuntungan, ngapain yang punya itu jual? Kenapa dia tidak pakai aja untuk melipat gandakan keuntungannya ya? Tapi mungkin karena saya nggak pernah menggunakan, ya mungkin bisa digunakan. Biasanya kan yang jual robot itu mereka menjanjikan bahwa akan ada untung secara konsisten, nggak ada ruginya. Saya kira bukan cuma robot ya, banyak juga kan orang-orang yang menawarkan diri untuk ada pendampingan finansial. Dia menerima dana, kemudian dananya diperdagangkan dengan janji bahwa itu akan untung terus. Tidak pernah rugi. Jadi robot ini pelaku tradernya robot gitu maksudnya? Robot ya. Oh.
Tapi menurut saya dalam trading itu tidak ada orang yang untung terus. Itu harganya kan, dan pasar itu kadang-kadang susah sekali ditebak. Nah, Anda ini udah kayak pengamat pasar modal aja nih. susah sekali ditebak. Jadi kalau ada yang menjanjikan itu untung terus, menurut saya Pasti sih bohong ya. patut dicurigai. Nggak mungkin.